Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bangkit Sunardi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 2 Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan alhamdulillah juga hari ini kita bisa kembali bertatap muka pada pembelajaran IPS. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Indah, Resti, Yahuda, Sheila, Gita, Wildan, Farija. Alhamdulillah ya semua pada hari ini bisa hadir. Kebiasaan hari ini coba lihat di sisi samping kiri dan kanan apakah masih ada sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran yang masih menempel, bisa dikeluarkan dari kelas ini. Ya, alhamdulillah, karena kita tahu semua kebersihan itu sebagian daripada iman. Oke, untuk selanjutnya marilah kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan. Kita berdoa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Biasa sekali hari ini masih ramai ya. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin itu mengenai apa? Jenis dan fungsi lembaga sosial. Jenis dan fungsi lembaga sosial ini. Dan fungsi lembaga sosial itu yang di kita minimalnya ada desa, kelurahan, kecamatan ya, itu tingkatannya. Ya, yang sekarang akan kita lakukan yaitu tidak ada kaitan yang jauh dari kemarin. Ya, sekarang masih ada kaitannya, yaitu yang sekarang mengenai kebutuhan dan kelangkaan yang kita hadapi sekarang. Ada kompetensi dasarnya memahami konsep interaksi antar manusia dengan luar sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menelaah hakikat kelengkapan dan kebutuhan setelah menyimak tayangan PowerPoint. Nanti kalian akan ditampilkan PowerPoint-nya di depan ya. Terus yang keduanya, kalian juga harus menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Jadi faktor-faktor penyebab kelangkaan itu apa saja, gitu ya. Nah, terus kalian juga menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat membedakan kebutuhan dan keinginan setelah mengamati gambar dan melakukan diskusi kelompok. Jadi begini, tadi kalian sudah berdoa. Apa sih kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini itu? Nanti itu kalian akan ditampilkan di depan ada PowerPoint. PowerPoint ya, materinya nanti ditampilkan. Terus kalian nanti disuruh mengamati video mengenai materi, mengamati gambar seperti tadi ya. Nah, dari setelah mengamati itu nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang telah dibagikan kemarin kelompoknya ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, kalian per kelompoknya kita presentasikan di depan hasil dari pekerjaannya ya. Nah, setelah itu nanti kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini apa?
terus kegunaan-kegunaan dari materi ini juga apa, begitu ya. Nah setelah itu nanti ada post test untuk kalian, seberapa memahamikah kalian dalam materi yang kali ini ya. Nah mungkin itu untuk alur pembelajarannya. Nah di sini adalah kelangkaan dan kebutuhan. Ya. Di sini Bapak mau bertanya dulu, kalau bangun tidur sampai sekarang duduk di kelas ini apa saja yang kalian lakukan? Siapa yang bisa menjelaskan? Bisa angkat tangan? Iya. Bangun tidur, langsung mandi, Iya. Terus sarapan. sebelum sholat dulu, langsung Langsung. sarapan, Ya. langsung Langsung berangkat ke sekolah. Ada yang lain? Biasanya kalau sekarang generasi Z ya, biasanya bangun tidur apa? Pegang handphone Pak? Nyata ya? Tapi ini bangun tidur langsung mandi, langsung sholat, sabun, apa lagi? Sampo, air, sikat gigi. Begini, tadi menggunakan air ya, menggunakan air itu adalah salah satu kebutuhan, tapi kebutuhan juga harus didampingi dengan kelangkaannya. Kalau misalkan ada air satu bak di kamar mandi, kita pakai mandi. Kalau kita tidak dengan borosnya menggunakan air, itu pasti air yang ada di bak itu akan menjadi sedikit dan akan menjadi kelangkaan. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan kaitan antara kebutuhan dan kelangkaan. Nah, materi ini yang akan kita bahas sekarang. Apakah kalian mempunyai kebutuhan? Contohnya apa? Uang, bagus. Apalagi? Ilmu bagus sekali. Apalagi? Tadi kata Akil, uang, betul Pak. Semuanya tidak menggunakan uang, tapi uang adalah mungkin segalanya. Gitu kan? Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan kita, uang. Karena dengan uang kita bisa terpenuhi segala kebutuhan ya. Contohnya misalkan kau beli kuota, beli apa lagi? Makanan. Terus? Pakaian. Apa lagi? Ya, dan kebutuhan yang lain. Lain daripada uang, ilmu juga lebih penting. Kita lihat di sini ada gambar apa? Gambar SPBU. Silakan kalian amati dulu gambar yang di depan. Ada apa saja di gambar ini? Motor, kenapa? Ya? Oh, sedang mengantri. Terus ada tulisan apa itu? Premium habis. Ya, di sini berarti motor ini adalah lagi mengantri apa? Bensin. Apakah bensin itu kebutuhan? Kebutuhan. Di sini motor? Bawa. Kamu bawa motor? Tidak. Siapa yang bawa motor? Oke. Siapa lagi? Bawa. Apakah mengisinya dengan air? Tidak. Pasti dengan bensin. Berarti bensin adalah satu kebutuhan. Nah, di sini mengantri karena kenapa? Karena bahan bakar itu adalah sebuah kebutuhan untuk sepeda motor, dan untuk BBM ini itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apalagi dengan pohon. Kalau pohon ditebang, kita bisa menanam kembali dan tumbuh lagi. Beda lagi kalau misalkan kita menggali minyak bumi menjadikan bensin, setelah habis yang di dalam itu tidak bisa diperbarui lagi. Nah, selain daripada BBM, siapa yang bisa menjelaskan ataupun memberi contoh kelangkaan yang ada di lingkungan? Contohnya apa? Cung. Oke. Beras. Gas LPG. Minyak betul tidak? Betul. Apa sih minyaknya? Menggoreng naon. Beras juga langka Pak. Gas LPG langka. Kenapa sih sampai seperti itu? Nah, di sini akan diterangkan dulu. Ya, akan diterangkan dulu. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang, jasa serta sumber alam lain memiliki jumlah yang terbatas. Maka terjadilah ketidakseimbangan.
Yang keduanya yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan disebut juga kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Ya, muncullah masalah kebutuhan yang dikenal dengan masalah ekonomi. Silahkan amati video yang ada di depannya. Informasi lain pemirsa, kelangkaan beras di Mandailing, Natal, Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Kelangkaan tidak hanya terjadi di tingkat pedagang kecil, namun pedagang besar juga kesulitan mendapatkan pasokan. Harga beras pun melambung tinggi. Ketersediaan stok beras semakin menipis terutama di salah satu grosir beras di Panyabungan, Sumatera Utara. Beras jenis medium maupun premium hanya tersedia untuk penjualan 2 hari saja. Kelangkaan terjadi sejak 2 bulan terakhir disebabkan gagal panen di sejumlah wilayah sentra penghasil beras. Akibatnya harga beras melambung tinggi. Beras medium kini dijual Rp14.000 per kilogramnya atau naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Sementara beras premium menembus Rp17.000 per kilogram atau naik Rp4.000. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, warga antri berdesakan untuk terima bantuan beras 10 kg. Pemkab Brebes dan Bulog menggelontorkan 2.239 ton beras untuk periode September hingga November, di tengah melonjaknya harga beras selama 2 minggu terakhir. Penyaluran bantuan pangan ini dipercepat karena masih tingginya harga beras di pasaran. Hari ini datang ke sini dapat bantuan. Bantuan beras Berapa kilo? 10 kilo. Di pasaran harga berapa sih? 14 yang bagus 15. Karung. Itu mahal apa murah? Ya bukan murah lah, mahal. Sudah diamati? Silakan angkat tangannya yang bisa kalian tangkap dari video di depan apa saja. Ya, silakan. Harga beras naik, harga beras medium 14.000 naik 5.000, harga beras premium 17.000 naik 40.000. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, ada lagi yang kalian tahu? Ayo, yang kalian amati di sini. Apa? Gagal panen diubah kelangkaan beras. Wah, bagus. Gagal panen juga. Tepuk tangan juga. Oke, ya. Masalahnya tadi yang pertama gagal panen. Kenapa sih kok bisa gagal panen? Pupuk yang mahal, bagus. Apalagi? Cuaca keren. Tepuk tangan. Oh, ada gagal panen itu ada cuaca, ya, cuaca yang keren jadi tidak seimbang. Terus tadi pupuknya juga mahal, menjadikan hasil berasnya pun, hasil gabahnya pun menjadi naik, gitu. Jadi naik. Ada yang premium tadi berapa harganya? 17.000. Terus ada yang apa lagi? Yang medium. Faktor selanjutnya adalah perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis itu seperti ya tekstur tanah yang berbeda. Misalkan di kita dan di gurun pasir, itu. Faktor yang selanjutnya adalah bertambahnya jumlah penduduk. Di rumah ada nasi, berarti kita bisa makan. Karena ayah itu setiap hari bekerja membawa beras ke rumah 1 liter. Karena ayah itu sakit, beras ada tidak di rumah? Tidak. Nah, begitu contohnya. Bisa dipahami? Saya ataupun membutuhkan istirahat, cek bapak saya tidak akan keluar dulu, mau istirahat dulu di rumah. Apakah beras itu akan ada? Tidak. Jadi pola hidupnya itu dari primernya dulu, kebutuhan dasarnya dipenuhi. Kalau masih ada lagi kita naikkan ke sekunder. Ya. Nah, di sini kebutuhan jasmani kita bisa lihat di depan. Ya. Contohnya, nah, ada juga di sisi lain adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan itu healing tadi, rekreasi. Ya, kalian membutuhkan seperti itu. Agama itu juga menjadi kebutuhan rohani karena untuk menjadi benteng kita. Yang kalian butuhkan sekarang apa sih? Kuat.
konsep peluang terus. Apalagi yang lain ada? beras, Makan, iya betul. Apalagi? Peralatan sekolah. Healing, gaya bener. Biar nggak pusing ya, kita harus healing, gitu kan? Oke. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang seperti tadi, makan, minum, dan obat untuk bagi yang sakit. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, terus kalian bayangkan kalau misalkan masa yang akan datang, ada yang punya cita-cita? Banyak. Contohnya kalian pengen apa sih? Tentang kebutuhan. Ayo. Wah, sekolahku akpol membutuhkan biaya? Membutuhkan. Apalagi? Apa? Handphone. Sekarang nggak bawa HP? Bawa tapi pengen iPhone. Bawa disebutnya apa? iPhone berapa sih? Wih, Pro Max. Bayar. Apalagi? Pengen apa lagi? Nanti pengen apa lagi? Mobil. Waduh, pengen mobil. Mobil apa sih? BMW. Waduh, kayak BMW. Kita doakan dulu ya. Selamatin dulu aja sekarang. Gak apa-apa, bebas. Kalian, Pak, saya pengen punya jet pribadi seperti Sakti. Pengen punya kapal pesiar seperti Raffi Ahmad. Boleh kalian. Ya, minimalnya ya. Jadi kalau misalkan tidak punya apa? Tidak terbeli kapal pesiar ya, minimalnya perahu karet lah gitu ya. Pak, kita pengen jadi apa? Jadi pilot ya, minimalnya jadi supir angkot lah. Sama-sama supir, dia itu supir pesawat, ini supir angkot. Ya, oke? Lihat di sini faktor-faktor yang mengalami perbedaan kebutuhan di sini ya. Jenis kelamin. Berarti laki-laki dan perempuan. Kayak bapak nanya perempuan kebutuhan nama unggul, laki-laki nama unggul. Terus tingkat pendidikan SMP, SMA, perguruan tinggi itu pasti beda kan kebutuhannya? Beda. Jawab juga ya. Ya, kebutuhan. Terus kemajuan iptek. Nah, oke. Kebutuhan kemajuan iptek. Komputer, apa lagi? Baik. Handphone. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Di sini yang pertama adalah faktor yang perbedaannya antara jenis kelamin. Ada jenis kelamin perempuan dan ada jenis kelamin laki-laki. Laki-laki cowok Pak jangan. Siap sama sih sama. Para perempuan, kebutuhan kalian apa sih? Apa? Make up keren. SMP make up. Apa lagi? Woi, skincare. Kalau skincare, apa skincare? Enggak hanya kaum hawa saja yang tahu skincare ya. Oke, sekarang kaum laki-laki punya kebutuhan? Apa sih? Uang terus. Katanya uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Uang, apa lagi? Apa? Ilmu. Ada lagi? Laki-laki kebutuhan laki-laki. Healing, benar emang healing, kudu healing. Kamu teh healingnya pusing kan? Nah, bagus sih, tepuk tangan. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Jadi kita bisa dibayangkan SMP, SMA, perguruan tinggi itu pasti kebutuhannya berbeda. Ya, seperti tadi kalau misalkan masih SMP, ya kebutuhannya paling sebatas apa? Beda lagi dengan yang sudah kuliah misalkan membutuhkan misalkan laptop, tapi untuk SMP, SMA masih belum begitu kebutuhan laptop. Tapi kalau untuk perguruan tinggi nanti kalian itu pasti membutuhkan yang namanya laptop. Ya, paling untuk SMA kebutuhannya apa? Handphone. Tapi balik lagi nanti kalau misalnya sudah perguruan tinggi kalian pasti membutuhkan laptop. Karena apa? Laporan-laporan itu ada. Jadi
adalah perbedaan kebutuhan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Bisa dibayangkan, yang tinggal di desa dan yang tinggal di kota itu kebutuhannya pasti beda. Ya, kalau misalkan yang di desa mayoritas masyarakatnya misalkan petani, pasti kebutuhannya juga seputar petani. Kalau misalkan di kota, kebutuhan misalkan di perusahaan-perusahaan yang kerja misalkan ya, terus masyarakatnya juga di kota lebih ini kebutuhannya pasti berbeda. Yang selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya begini, pada zaman dulu Bapak mengenal handphone itu baru keluar SMA, baru mengenal handphone. Tapi sekarang ya masih sekolah dasar ataupun SMP pasti sudah pegang handphone satu orang satu. Itu adalah ya perbedaan kebutuhan. Terus tingkat pendapatan, yang pendapatannya 500.000 dengan pendapatan yang 1 juta itu pasti beda kebutuhan. Yang status sosial dan yang terakhir perbedaan selera. Misalkan antara si A dan si B pasti beda seleranya. Gitu. Yang itu mah misalkan saya mau beli pakaian itu dari pasar, ya. Terus si B, saya mah nggak biasa masuk pasar becek misalkan, atau bau bot atau gimana, saya mendingan ke swalayan ataupun ke tempat-tempat branded lain. Itu adalah perbedaan tentang selera. Bisa dipahami? Oke, masing-masing. Kalau sudah Bapak terangkan dulu, di sini ada KPD, kalian silakan tulis nama anggotanya, terus kelasnya sudah, hari dan tanggalnya juga ditulis. Nanti tujuannya untuk apa, prosedurnya begini, kerjakan secara kelompok pertanyaan yang ada di bawah. Jadi kalian amati dulu gambar yang ada di sini, terus kalian isi yang di sini. 1, 2, 3.
Bagi yang siap, silakan untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini kita akan mempresentasikan langkahnya harga beras melejit naik. Di sini kita sudah diberikan soal dan kita sudah menjawabnya. Nomor 1, jelaskan gambar di atas dengan pendapatmu. Pendapat kita adalah kelangkaan harga beras semakin menjerit naik dikarenakan 1. Kenaikan biaya hidup, 2. Ketidakstabilan ekonomi, 3. Ketidaksetaraan sosial, 4. Gangguan ketahanan. Satu, tuliskan penyebabnya adalah penyebabnya karena pupuk mahal, faktor cuaca dan pengurangan hemat. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya dengan 1. Meningkatkan produksi beras, 2. Mengendalikan impor beras, 3. Regulasi harga, 4. Kebijakan pemerintah, 5. Pendidikan konsumen. Empat, jelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dampaknya adalah kenaikan harga beras mencakup tekanan inflasi yang dapat merugikan yang daya dari beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi rendah. Mohon saran dan masukan dari teman-teman mengenai presentasi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Nah, itulah kelompok 1 yang telah mempresentasikan mengenai melejitnya harga beras. Mungkin dari teman-temannya sekalian ada yang mau ngasih saran atau tanggapan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1? Izin bertanya, menurut kalian kenapa beras menjadi bahan pokok untuk manusia? Beras menjadi bahan pokok untuk manusia karena memiliki beberapa alasan terpenting. Contohnya, sebagai sumber karbohidrat utama, kaya akan nutrisi, kemampuan penyimpanan yang baik, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Izin bertanya, Silakan. apakah beras bisa digantikan dengan singkong? Menurut kalian, bagaimana caranya? Singkong bisa dijadikan seperti oyek. Oh, ya, tepuk tangan. Nah, itu ya, jadi tidak harus nasi, jagung juga bisa dikonsumsi karena jagung juga mengandung ada karbohidrat sama, bisa juga digunakan sebagai oyek. Tahu oyek? Tahu. Oyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang manfaatnya BBM. 3. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya kita bisa berkendara dengan bijak. Contohnya mematikan mesin saat tidak digunakan. Ada pertanyaan yang lain? Bertanya, Oh, ada. Silakan. bagaimana upaya kalian dalam mengurangi kelangkaan BBM? Karena kendaraan semakin banyak dan BBM semakin menipis. Oke, itu. Puaskah dengan jawabannya? Kalau tidak ada untuk kelompok 4, silakan untuk menempati tempat duduknya kembali. Tepuk tangan. Alhamdulillah materi kali ini sudah hampir selesai. Ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanya dulu bagaimana perasaan
kalian pada pembelajaran kali ini? Seru, apa lagi? Menyenangkan, apa lagi? Asik. Nah, dari menyenangkan, asik, ilmu apa sih yang kalian dapat? Materi apa sih yang kalian dapat? Tentang kelangkaan dan perubahan. Nah, tadi sudah dipresentasikan itu kan? Ya, kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 4 yang terakhir, Pak. Nah, di sini kita tarik kesimpulannya. Mungkin ada yang bisa menjawab mengenai apa tadi materi kelompok 1? Kata-kata yang melejit. Terus tadi solusinya seperti apa? Tadi tahu sudah. Apa tadi? Satu, meningkatkan produksi beras. Ya. Dua, mengendalikan impor beras. Tiga, regulasi harga. Ya. Empat, kebijakan pemerintah. Lima, pendidikan konsumen. Nah, itu ya cara penanggulangannya. Untuk kelompok mana lagi? Mungkin kelompok 4 mungkin. Ada nggak solusinya? Seperti apa? Solusi yang kami tadi solusikan ada Ya. berkendara dengan bijak, contohnya mematikan mesin saat tidak digunakan, Ya. atau ke sekolah tidak memakai motor bisa dengan menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Nah, seperti itu. Jadi solusi dari menghemat BBM itu adalah lebih bijak dalam berbicara, yaitu pada lampu merah misalkan kita matikan mesin, ya. Terus kalian mau berangkat ke sekolah juga, bilang, oh masih bisa jalan kaki, jangan menggunakan motor atau sepeda motor. Jadi selain daripada sehat, kita juga menghemat BBM. A, B, C, dan D. Di sini soalnya adalah pilihan ganda, ya. Silakan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Kalian bisa bawa buku paketnya, nanti bisa menghafal pada saat nanti pertemuan berikutnya. Jadi kita tinggal menghafali saja apa yang mungkin kalian belum paham, ya. Ada di halaman 145 mengenai kegiatan ekonomi, ya. Nah, alhamdulillah sekali lagi materi ataupun pertemuan kali ini sudah selesai. Silakan untuk selanjutnya bisa berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya lagi, oleh Asep. Tapi sebelumnya Asep boleh memilih siapa temannya yang akan memimpin doa. Stop, Asep.